remaja, selamat datang di podcast edukasi kesehatan remaja. Bersama saya, Fitria selaku moderator. Hari ini kita akan membahas topik yang penting banget tapi sering dianggap tabu, yaitu bahaya seks di luar nikah pada remaja dan dampaknya di masa depan. Saya tidak sendirian, sudah hadir bersama kita narasumber pada hari ini. Halo Kak, boleh perkenalkan diri? Halo semua, perkenalkan nama saya Sabri Yoktana, bisa dipanggil Dia. Saya dari mahasiswa keperawatan Universitas Dr. Subandi. Halo, selamat datang Kak Tia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak sudah mengundang saya pada podcast hari ini. Dan saya akan berbagi informasi seputar seks di luar nikah pada remaja dan dampaknya di masa depan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ya podcastnya. Ya, silakan Kak. Sebelumnya, saya mau tanya nih Kak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan seks di luar nikah? Jadi, seks di luar nikah atau biasa disebut dengan seks pranikah adalah perilaku hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan secara sah, baik itu dari hukum ataupun agama. Jadi, pada masa remaja ini perilaku tersebut seringkali muncul karena kan remaja itu berada pada fase peralihan ya, dari anak-anak menuju ke dewasa, sehingga terdapat perubahan fisik secara emosional, hormonal, dan psikologis, sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi ditambah dengan kontrol diri yang belum matang, sehingga membuat remaja itu lebih mudah mengambil keputusan yang berisiko, termasuk dalam hal perilaku seks ini. Oh gitu ya Kak ya. Apakah ada faktor yang bisa membuat remaja sampai terlibat perilaku tersebut? Ada Kak, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan dan komunikasi dalam keluarga. Jadi remaja yang kurang perhatian, kasih sayang dan bimbingan dari orang tua itu biasanya cenderung mencari pelampiasan di luar rumah. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Lingkungan pertemanan memiliki peran yang besar dalam membentuk perilaku remaja. Jadi jika remaja tersebut berada dalam lingkungan yang terbuka terhadap seks bebas ini, maka kemungkinan besar terlibat itu semakin besar. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada paparan media dan konten pornografi. Kemudahan akses internet dan media sosial membuat remaja dengan mudah mengakses informasi yang belum tentu sesuai dengan usia dan nilai norma yang berlaku. Lalu yang keempat adalah kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi. Banyak sekali remaja sekarang yang melakukan perilaku ini tanpa memahami konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjangnya. Iya banyak sekali ya Kak ya. Sekarang remaja yang tidak memikirkan risikonya untuk kedepannya. Kalau dari segi kesehatan Kak, apa aja sih dampaknya? Oke, kalau dari segi kesehatan fisik, seks di luar nikah ini dapat menimbulkan beberapa dampak yang serius. Yang pertama, kehamilan yang tidak diinginkan sehingga berujung putus sekolah atau pernikahan dini. Yang kedua, resiko infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS, gonore, sifilis, dan herpes. Dan yang ketiga adalah aborsi tidak aman. Banyak sekali remaja sekarang yang melakukan seks di luar nikah lalu mengalami kehamilan. Setelah itu mereka melakukan aborsi yang tidak aman sehingga menyebabkan yang pertama pendarahan, infeksi, bahkan kematian pada remaja itu sendiri. Lalu yang terakhir ada gangguan pada kesehatan reproduksi, terutama karena organ reproduksi remaja belum matang sepenuhnya. Dampak-dampak ini tuh tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi mereka bisa merasakannya pada masa depan. Oke, selain fisik Kak, ada dampak lainnya nggak? Ada, jadi selain dampak fisik, seks di luar nikah ini juga memberikan dampak psikologisnya. Yang pertama, rasa takut dan cemas yang berlebihan, terutama jika terjadi kehamilan atau penyakit yang menular.
Yang kedua, depresi dan stres akibat tekanan dari lingkungan dan rasa penyesalan. Lalu yang ketiga ada rasa bersalah dan malu karena mereka merasa melanggar norma sosial dan nilai agama. Yang terakhir, menurunnya kepercayaan diri yang dapat mempengaruhi perkembangan mental remaja. Dampak psikologis ini seringkali tidak terlihat secara langsung, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup remaja. Oke, bagaimana dengan dampak jangka panjangnya, Kak? Dari segi sosial dan masa depan, seks di luar nikah dapat menyebabkan yang pertama, putus sekolah karena kehamilan atau pemerahan sosial. Yang kedua, stigma dan diskriminasi dari masyarakat sekitar. Yang ketiga, hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Dan yang terakhir, terhambatnya cita-cita, pendidikan, bahkan karir. Jadi, keputusan yang diambil pada masa remaja dapat membawa dampak jangka panjang hingga dewasa nanti. Lalu apa yang bisa dilakukan remaja untuk mencegah hal ini? Untuk mencegah seks di luar nikah pada remaja itu diperlukan peran dari berbagai pihak. Namun juga bisa dimulai dari dirinya sendiri dengan cara yang pertama meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, memilih pergaulan yang sehat dan positif. Yang ketiga, berani mengatakan tidak pada ajakan yang beresiko. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi terbuka dengan orang tua atau orang dewasa yang terpercaya. Jadi, buat teman-teman semua, penting untuk dipahami bahwa menjaga bukan berarti ketinggalan zaman. Justru ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap diri kita sendiri. Jadi tidak melakukan seks bebas bukan karena takut, tapi karena menghargai diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, dan masa depan yang sedang kita bangun. Seperti itu, setiap remaja itu juga berhak tumbuh dengan sehat, menyelesaikan pendidikan, dan meraih cita-cita tanpa terbebani oleh resiko yang seharusnya bisa dicegah. Dan ingat bahwa tidak semua ajakan itu harus diikuti, dan mengatakan tidak adalah bentuk keberanian cinta. Kalian juga tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun dengan melakukan perilaku beresiko ini. Jadi, jika suatu saat merasa bingung, tertekan, atau berada dalam situasi yang sulit, carilah orang dewasa yang terpercaya seperti orang tua, guru, bahkan tenaga kesehatan. Mendapatkan informasi yang benar dan dukungan yang tepat akan membantu kalian membuat keputusan yang sehat. Menjaga diri hari ini berarti menjaga masa depan kalian di kemudian hari. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Tia atas penjelasan yang telah disampaikan dan telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali karena sudah mengundang saya pada podcast hari ini. Iya, Kak, sama-sama. Nah, jadi dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa seks di luar nikah pada remaja merupakan perilaku berisiko yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, serta sosial dan berpengaruh terhadap masa depan remaja. Perilaku ini dapat dicegah melalui peningkatan pengetahuan, pemilihan pergaulan yang sehat, komunikasi yang baik dengan orang tua, serta keberanian remaja untuk mengatakan tidak terhadap ajakan yang berisiko. Melalui edukasi ini, diharapkan remaja dapat memilih dan memahami pentingnya menjaga kesehatan diri dan membuat keputusan yang bijak demi masa depan yang lebih baik. Demikian podcast edukasi kesehatan remaja kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.